Danau Tambing adalah sebuah danau yang terletak di Desa Sedoa, Lore Utara, Kabupaten Poso. Danau ini terletak pada ketinggian sekitar 1.700 meter dari permukaan laut. Danau Tambing merupakan salah satu bagian dari wilayah Taman Nasional Lore Lindu. Danau Tambing adalah salah satu tujuan wisata di kawasan Taman Nasional Lore Lindu yang paling banyak dikunjungi wisatawan. Tak heran, destinasi ekowisata yang berada di Kabupaten Poso ini memiliki banyak keunikan. Sebagai bagian dari cagar biosfer Taman Nasional Lore Lindu, kawasan danau itu menjadi rumah bagi sekitar 270 jenis burung dan 30% diantaranya satwa endemik. Sejumlah burung endemik yang bisa ditemukan di sekitar Danau Tambing seperti muri Sulawesi, kakatua, rangkong, atau pucuk ular. Wisatawan berkesempatan melihat burung-burung endemik itu terbang di sekitar danau yang sering disebut sebagai surga burung. Wisatawan yang datang ke sana bisa melakukan beragam kegiatan seperti trekking, memancing, berkemah, mendaki gunung, atau sekedar menikmati sejuknya udara di pagi hari sambil mendengarkan suara berbagai jenis burung. Dalam beberapa tahun terakhir, Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu selaku pengelola banyak melakukan pembenahan dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan. Sejumlah sarana dan fasilitas yang dibutuhkan pengunjung dibangun di lokasi objek wisata, seperti meningkatkan kualitas jalan masuk, membuat area berkemah, kebun anggrek, dan pengamat satwa, khususnya burung. Pengelola juga berusaha melengkapi fasilitas listrik, air bersih, sarana ibadah, fasilitas pertemuan, dan memasang tower untuk sarana komunikasi. Bagian yang kedua, karakteristik geosfer Danau Tambing. Fenomena geosfer Danau Tambing merupakan karakteristik bentuk dari Danau Tambing itu sendiri, yang dimana fenomena bersifat dinamis dari tahun ke tahun. Adapun fenomena geosfer terdiri dari 5 unsur. Yuk kita simak sama-sama. Unsur yang pertama adalah kerak biosfer Danau Tambing. Fenomena biosfer lapisan tumbuhan dan hewan, Danau Tambing merupakan wilayah pelestarian alam dan konversi lingkungan. Unsur yang kedua, kerak litosfer Danau Tambing. Danau Tambing merupakan danau yang berada di daratan tinggi atau berada pada daerah pegunungan Napu. Unsur yang ketiga, kerak hydrosfer Danau Tambing. Danau Tambing merupakan salah satu objek kajian atau elemen dari hydrosfer, yang dimana Danau Tambing mengalami siklus hidrologi sedang. Curah hujan yang lebat di Danau Tambing diakibatkan oleh adanya awan yang beradveksi. Yang keempat adalah unsur troposfer di Danau Tambing. Danau Tambing merupakan wisata alam sekaligus tempat konversi lingkungan yang sangat terjaga keasliannya, sehingga banyak wisatawan yang datang untuk berkemah. Pengunjung yang datang terdapat dari berbagai daerah, sehingga terdapat beragam ras, agama, suku, dan lain sebagainya. Dan yang unsur yang terakhir adalah karakteristik atmosfer Danau Tambing. Iklim, suhu, cuaca, Danau Tambing terletak di daerah ketinggian sehingga memiliki suhu angin 15-17 derajat Celcius, serta cuaca yang sering terjadi adalah cuaca hujan. Danau Tambing memiliki potensi sebagai tempat wisata dikarenakan sumber daya alam yang mendukung wisatawan datang untuk berwisata. Iklim dan suhu yang dingin sehingga memunculkan kabut menjadi pesona tersendiri dari Danau Tambing, sehingga dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Lokasi Danau Tambing sangat strategis, berada di dalam area konservasi cagar alam hutan lindung, sehingga airnya terjaga dari aktivitas manusia. Hal ini berfungsi menjadi tempat minum bagi hewan-hewan yang dilindungi. Ekologi Danau Tambing. Ekologi Danau Tambing membahas tentang flora dan fauna yang terdapat di Danau Tambing. Pada area Danau Tambing dipenuhi pepohonan dan tumbuhan anggrek. Sementara faunanya, lebih dari 260 jenis burung menjadikan kawasan ini sebagai rumah.
30% di antara spesies mereka adalah endemik, hanya ada dan berkembang biak di kawasan Taman Nasional Lore-Lindu. Di antaranya ada nuri Sulawesi, kakatua, rangkot, dan pecuk ular. Itu dia informasi seputar kawasan Taman Nasional Lore-Lindu atau biasa disebut juga dengan Danau Tambing. Semoga video ini dapat menambahkan informasi dan wawasan kalian semua.